Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Risnayati, Kepala SMP Negeri 40 Bandung, merasa berbahagia dan bersyukur dengan adanya calon guru penggerak angkatan 4 di sekolah kami, yaitu Ibu Rista Sugianti. Alhamdulillah beliau telah menularkan ilmu-ilmunya dan mendesiminasikan kepada teman-temannya apa-apa yang beliau dapat sehingga dapat diterapkan di sekolah kami. Salah satu materi yang ditularkan oleh beliau adalah tentang budaya positif. Alhamdulillah, rekan-rekannya telah menyanggupi untuk menerapkan di kelasnya masing-masing dan telah dilaksanakan, sehingga materi tentang budaya positif diantaranya kesepakatan kelas telah dilaksanakan berupa anak-anak membuat kesepakatan kelas yang kesepakatan itu diinisiasi oleh mereka sendiri berdasarkan kebutuhan yang mereka perlukan, berdasarkan kondisi yang mereka harapkan di kelasnya masing-masing. Semoga kesepakatan kelas ini menjadi konsekuensi bersama buat anak-anak kami, kemudian juga menjadi keyakinan mereka untuk selalu dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu Bu Rista semakin bermanfaat, menyebar luas, dan dapat kami terapkan di sekolah kami. Terima kasih Bu Rista, semoga lulus menjadi guru penggerak angkatan 4 yang menjadi kebanggaan SMP Negeri 40 Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Rista Sugianti, guru penggerak CGP angkatan 4. Alhamdulillah kemarin beliau sudah memaparkan dan mensosialisasikan apa itu budaya positif keyakinan kelas, yang pada intinya adalah Bapak, Ibu guru atau wali kelas membuat kesepakatan belajar bersama siswa-siswanya, dan alhamdulillah sudah disosialisasikan ke anak dan sudah dibuat kesepakatan belajar dengan anak yang pada intinya akan membentuk karakter siswa yang memiliki nilai-nilai budaya Pancasila, yang insya Allah akan membentuk pelajar-pelajar yang memiliki tanggung jawab akan tugas dan kewajibannya selama menjadi pelajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit komentar dari saya. Setelah saya mengamati dan menyimak apa pemaparan dari Bu Rista sebagai guru penggerak tentang keyakinan kelas sebagai budaya positif, itu ternyata jauh berbeda. Sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu guru menciptakan suasana di kelas, tapi sekarang tampaknya Bu Rista telah memberikan pengarahan itu hasilnya baik gitu ya, menurut saya. Dan insya Allah saya akan menerapkan di kelas saya sebagai wali kelas, kemudian sebagai guru mata pelajaran pun insya Allah akan saya terapkan di masing-masing kelas, dan mudah-mudahan ini membawa dampak yang kondusif bagi kegiatan proses belajar mengajar dan hasilnya baik. Kira-kira begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pemaparan dan setelah saya paham tentang keyakinan kelas sebagai budaya positif yang diberikan oleh Bu Rista CGP angkatan keempat, saya jadi memahami materi tersebut, dan insya Allah akan saya terapkan di kelas saya, baik saya sebagai wali kelas dan saya sebagai guru mata pelajaran. Karena menurut saya budaya positif itu sangat cocok diberikan kepada anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kurniasi sebagai pengajar di SMP Negeri 40 Bandung dan sebagai staf kesiswaan. Berterima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kurniasi, pengajar SMP Negeri 40 Bandung dan staf kesiswaan, sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Rista Sugianti, CGP Angkatan 4
yang telah memberikan ilmunya tentang keyakinan kelas. Setelah saya mendapatkan ilmu tersebut, insya Allah saya akan menerapkan dalam kegiatan nyata di kelas, khususnya kelas saya sebagai wali kelas, dan umumnya kepada semua siswa-siswi SMP Negeri 40 Bandung menuju merdeka belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rista atas ilmunya yang akan saya terapkan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top Ibu Rista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Nurcahyani dari SMP Negeri 40 Bandung. Setelah saya diberi pemahaman dan juga ilmu yang bermanfaat oleh rekan saya, Ibu Rista, sebagai CGP Angkatan keempat, saya semakin yakin bahwa keyakinan kelas sebagai budaya positif itu sangat-sangat penting untuk diterapkan di kelas. Dan saya sebagai wali kelas dan juga guru mata pelajaran, insya Allah kedepannya akan menerapkan di kelas yang saya ajar. Terima kasih Bu Rista, sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua Versa Vertika kelas 9H, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Wali Kelas Ibu Rista yang telah mendidik anak saya dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh anak-anak kita sendiri. Hasilnya sangat positif. Jadi anak-anak lebih merasa tanggung jawab, memiliki dan berdisiplin untuk menjalankan apa yang mereka inginkan, sehingga belajar lebih menyenangkan dan lebih tepat sasarannya. Dengan ini maka saya sangat mengucapkan banyak terima kasih juga dan bersyukur bahwa pendidikan sekarang ini lebih ke arah karakter, jadi hubungan antara orang tua, siswa dan guru semakin erat dan semakin komunikatif, sehingga suasana belajar lebih mengalir begitu saja dan menyenangkan. Semoga dengan ini bisa dipertahankan untuk terus ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Ibu Guru Rista dan orang tua yang lainnya. Dengan ini maka saya orang tua Versa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Taskia kelas 9H yang memberikan sedikit testimoni mengenai budaya kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang digalakan oleh Ibu Rista di kelas 9H. Kesepakatan kelas itu setelah saya perhatikan sangat memberikan dampak yang positif bagi anak-anak, terutama bagi anak saya sendiri, karena saya tahu bagaimana anak saya sebelumnya, dan setelah diadakannya kesepakatan kelas tersebut sangat membawa perubahan positif tentunya menjadi yang lebih baik. Jadi untuk itu saya sangat apresiasi sekali terhadap Ibu Rista yang telah menggalakkan kesepakatan kelas ini. Saya sangat berterima kasih sekali. Untuk itu semoga akan selalu bertahan, tetap dibudayakan untuk anak-anak, bukan hanya untuk 9H tetapi di anak-anak kelas lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yani Rosliani mewakili orang tua murid kelas 9H. Saya juga berterima kasih kepada Bu Rista selaku wali kelas 9H. Dengan adanya keyakinan kelas 9H, anak-anak kami termotivasi dan bersemangat lagi dalam pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan mulai hari ini. Anak-anak bisa bersosialisasi kembali dengan teman-temannya. Kami sebagai orang tua percaya diri dan yakin anak-anak dapat melaksanakan keyakinan kelasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, kerjasama yang baik sesama siswa, dan menjadikan kelas 9H yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wartini Cahyati, saya ibunda dari Rapli Putra Gunawan kelas 9H. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rista selaku wali kelas 9H yang telah menerapkan program keyakinan kelas.
Alhamdulillah kegiatan ini telah berjalan lancar. Dampak positifnya sangat saya rasakan, terutama dalam semangat belajar, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab yang terbentuk dalam diri putra-putri kami. Besar harapan kami sebagai orang tua, kegiatan ini akan terus berjalan dan dapat ditularkan kepada kelas yang lain. Semangat terus anak-anakku, raih cita-cita dan prestasi kalian. Teriring doa dari kami selaku orang tua. 9H, kreatif, kritis, dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sawah Farahita dari perwakilan 9H akan memberitahu teman-teman apa itu keyakinan kelas, apa saja contoh dari keyakinan kelas, dan apa manfaat dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama yang ada di dalam kelas dan dibuat oleh keseluruhan murid di kelas itu sendiri. Contoh dari keyakinan kelas yaitu datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, memakai seragam dengan rapi, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, serta melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Manfaat dari keyakinan kelas yaitu menjadikan murid memiliki rasa tanggung jawab untuk mengatur segalanya yang ada di kelas. Yang kedua, murid memiliki rasa bersalah jika melanggar salah satu dari keyakinan kelas tersebut. Dan yang terakhir, keyakinan kelas memiliki banyak dampak positif untuk murid itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Regina Talia Melita, perwakilan dari kelas 9H yang berawal dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kami buat, disiplin dalam belajar, sekolah tepat waktu, dan mengerjakan tugas tepat waktu, memperhatikan guru yang sedang berbicara, dan merapikan fasilitas kelas ketika sudah digunakan. Sekian dari saya, Regina Talia Melita. Assalamualaikum, saya Rizandin Jalvin, perwakilan dari kelas 9H, sudah membuat keyakinan kelas yang bisa meningkatkan disiplin dan kami belajar bertanggung jawab dengan apa yang kami buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini budaya positif ini kesepakatan bersama yang kita jelaskan dalam waktu yang lama. Nih, jika kebiasaan ini yang bagus ini membudaya, maka nilai karakter yang baik itu akan terbentuk kepada siswa-siswi kita. Kalau karakternya sudah baik, maka proses pembelajaran akan menyenangkan. Dan ini budaya positif ini sebetulnya bukan hal yang aneh, Ibu dan Bapak, karena budaya positif ini sering kita laksanakan sebetulnya sewaktu kita belum pandemi. Ya, seperti misalkan setiap pagi kita pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu yang dikatakan budaya positif. Kemudian pembiasaan seperti yang sering dilakukan oleh berita, itu literasi dikatakan pembudayaan budaya positif karena membuat anak itu menjadi kritis dan kreatif. Maka salah satu dari literasi, salah satu dari pembiasaan kita sholat duha, salah satu pembiasaan kita 5S itu membentuk profil pelajar Pancasila. Gitu. Sebetulnya tidak kita sadari, kok kayaknya baru ya profil pelajar Pancasila, sebetulnya tidak. Sering kita jalani seperti itu. Dan saya sih apresiasi banget kepada guru kita sudah menjalankan kegiatan literasi, karena dengan literasi ini siswa belajar kritis dengan membaca, mereview apa yang dibaca, direview, ditulis, itu membuat siswa menjadi kritis dan kreatif. Itu. Oke, next. Ini teori kontrolnya tentang kita sebagai seorang guru. Zaman dulu guru itu bisa kontrol murid, gitu ya. Zaman dulu. Terus kalau misalkan kita itu selalu mengkritik siswa dan membuat siswa itu merasa bersalah dengan kritikan kita. Kemudian penguatan positif efektif, mohon maaf, jadi manfaat. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa seorang dewasa itu kita sebagai guru yang orang dewasa ini bisa memaksa siswa bahwa kamu harusnya begini sesuai aturan saya, seperti itu. Kemudian, apakah kira-kira kita bisa mengontrol kepribadian seseorang atau siswa kita? Nah, di sini kita akan coba ya, ada stimulus respon.
Bagaimana mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kalau seandainya kita mau mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, yaitu kita juga harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita boleh berpandangan ke orang lain, tapi kita sendiri juga harus bisa memahami pandangan orang lain. Gitu. Jadi intinya kan saling menghargai lah. Pastilah ibu dan bapak lebih hebat masalah untuk saling menghargai pandangan seperti ini. Kemudian misalkan orang lain nih bisa mengontrol saya. Nah, sebetulnya orang lain nggak bisa mengontrol saya, yang bisa mengontrol saya adalah saya sendiri. Saya mau bagaimana, mau bertingkah laku seperti apa, ya sebenarnya saya yang mengontrol diri. Gitu. Kemudian berpikir pemaksaan pada saat rujukan gagal. Nih, pemaksaan pada saat rujukan gagal ini kita harusnya teori kontrol untuk kita harus kolaborasi. Ya, seperti saya tahu ibu dan bapak wali kelas terutama sering kolaborasi dengan orang tua. Nah, ini dikatakan bukan hal aneh, makanya ini dikatakan kolaborasi, gitu ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, kita belajar kedisiplin. Kenapa budaya positif berkaitan banget dengan yang namanya disiplin? Saya tahu ibu dan bapak tahu apa itu disiplin, ya. Disiplin ini adalah sesuatu yang dilakukan, makanya ini adalah sesuatu yang dilakukan yang berwarna merah seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang artinya disiplin. Tentu saja kecenderungan umumnya kalau disiplin itu pasti nggak nyaman buat siswa ya. Aku kan harus disiplin, harus begitu kan kadang-kadang untuk siswa-siswa tertentu itu membuat tidak nyaman. Gitu. Nah, lanjut, next. Nah, inilah yang bedanya disiplin dan hukuman. Jadi kalau disiplin itu kita mematuhi peraturannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Gitu. Kenapa harus ada disiplin? Kenapa harus ada hukuman? Ini berkaitan dengan budaya positif kita. Tetapi kalau hukuman itu biasanya yang namanya hukuman itu untuk mengendalikan perilaku murid. Biasanya ya, untuk mengendalikan perilaku murid itu yang namanya hukuman. Ini zaman dulu. Jadi istilahnya sekarang sudah bukan hukuman lagi, ibu dan bapak. Untuk nanti di semester genap dan nanti lanjut ke kurikulum prototype karena kita sudah merdeka belajar, berarti kita namanya bukan hukuman. Tapi jangan negatif dengan kata-kata merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan berarti siswa itu sakral menggaet, bukan begitu. Gimana kamu dia mau belajar? Bukan. Tapi kita itu harus bisa mengembangkan kemampuan siswa. Gitu. Apa yang kita bisa melihat nih, siswa si A, si B, si C, mana yang bisa punya kemampuan apa? Nah, kemampuan ini yang kita gali. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kembali lagi. Apa itu disiplin dan apa itu hukuman? Kayak contohnya, misalkan kita memberitahu nih murid apa sih yang gak boleh, misalkan kamu ngapain lari-lari aja di kelas gitu, kamu tuh harus kalau lari-lari di kelas nanti kamu akan di push up katanya di lapangan basket kan, contoh seperti itu. Ini biasanya guru yang bicaranya seperti ini ya, tanpa kita sadar biasanya guru yang bicara seperti ini ya. Nah, kemudian kita harusnya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas upaya perilaku yang baik kita. Tapi yang terjadi sekarang ini biasanya kita bereaksi kasarnya sama anak-anak yang berkonotasi berkarakter berbeda. Biasa gitu, ambil komentar kita tuh anak itu lagi, anak itu lagi. Tapi anak-anak yang punya karakter baik, yang sudah mengikuti keyakinan kelasnya, keyakinan sekolah, itu malah nggak kita say thanks gitu, bahwa mereka sudah mengikuti ini semua. Nah, ini yang sedikit harus kita perbaiki. Kemudian seperti ini, positif kita menghormati guru. Nah, jadi negatif dan tidak sopan. Jujur aja, selama saya mengajari kelas 9 tahun, mungkin sebelumnya saya kadang-kadang suka negatif ke siswa. Ya, teman mengingat saya kalau waktu ngajar
mulai di kelas 9H itu saya ubah dari awal bahwa saya tidak boleh negatif thinking. Saya tetap harus memberikan aura positif untuk anak-anak saya. Karena jika saya memberikan aura negatif ke anak-anak saya, maka anak ini pasti akan negatif. Transfernya dari saya adalah negatif. Gitu. Tapi kalau saya mentransfer positif ke anak saya, pikiran-pikiran saya positif, maka anak tersebut insya Allah akan positif berpikirannya. Memang nggak gampang, butuh banget waktu yang panjang, tapi kita akan mencoba sedikit-sedikit mulai sekarang. Kadang-kadang malah kurang semangat gitu. Kalau saya kan sampai mohon maaf ya, misalkan ada orang tua, kenapa sih Bu masih semangat aja? Kenapa saya memberikan kesemangatan saya? Mungkin karena saya masih muda gitu ya. Ditambah juga dengan semangat, anak-anak itu akan mentransfer semangat saya gitu. Masa sih gurunya semangat ini saya nggak semangat? Nah biasanya gitu. Jadi terutama kepada guru-guru muda, ayo kita bersama-sama untuk memberikan kesemangatan kita. Semua pasti masalah ada, tapi selama kita masih di sekolah, ayo kita bersama-sama memberikan aura-aura positif kepada siswa-siswi kita. Lanjut. Nah, inilah yang namanya disiplin positif. Jadi apa sih disiplin positif itu? Jadi pendekatan yang dirancang oleh kita sendiri untuk mengembangkan murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Minimal kita ingin murid kita itu mandiri, gitu. Nah, dengan cara kita mendisiplinkan positif, maka apapun siswa pasti akan berusaha bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya lakukan. Memang pasti kalau kembali lagi, aduh kayaknya nggak mungkin deh kalau dari 40, apalagi anak-anaknya dilihat dari latar belakangnya, masyarakatnya, teman-temannya, keluarganya, itu kan mendominasi sekali. Tapi tetap harus semangat Ibu dan Bapak, tetap semangat kita mendisiplinkan positif kepada anak-anak kita. Ya, lanjut. Nah, ini yang namanya merdeka. Jadi tadi kan Bu Ida bilang, aduh kasih ada Ki Hajar Dewantara lagi. Nah, kenapa? Karena memang di Merdeka Belajar itu pemikiran kritis seorang Ki Hajar Dewantara. Gitu. Lanjut. Nah, ini kita sudah akan melanjutkan ke budaya positif yang akan Ibu dan Bapak lakukan selama kita di semester 6. Di budaya positif lingkaran besar yang warna merah. Kemudian kita akan mengerucut jadi lingkaran warna kuning, yaitu lingkungan positif. Kemudian keyakinan kelas yang akan kita buat besok. Kemudian peraturan kelas. Gitu. Jadi ada 4 lingkaran ya, mengerucut akhirnya ke peraturan kelas. Nah, contohnya apa sih? Kemarin kan banyak yang bertanya kayak gimana sih keyakinan kelas itu. Nah, contohnya nih, kalau saya contoh aja ya, selalu kembalikanlah buku kepada tempatnya. Kita jadi perbedaannya keyakinan kelas dengan aturan zaman dulu. Kalau dulu kan kadang-kadang kita ya, kamu harusnya nomor 1 harus begini-begini, nomor 2 kamu harusnya begini-begini. Sekarang tidak. Jadi libatkanlah siswa-siswi kita untuk membuat aturannya, keyakinan kelasnya. Kenapa harus siswa kita yang membuatnya? Karena perlahan-lahan temannya yang akan yang konsekuensi. Jadi sekarang bukan hukuman tapi istilahnya konsekuensi. Kamu datangnya terlambat, kan kita udah bikin kesepakatan kelas nggak boleh terlambat. Kalau gitu berarti kamu harus dihukum ya, kayak gitu. Harus menerima konsekuensinya. Itu yang akan ngingetin teman-temannya. Gitu. Jadi kita hanya stimulus aja, merangsang aja. Nah, contoh misalkan nih dilarang mengganggu orang lain. Nah, biasanya kan anak-anak teh kan tidak ada kalau di materi pelajaran Pancasila kita ada kebinekaan global di mana kita harus saling menghormati sesama beda suku, beda ras, beda agama. Nah, ini kita bisa mengingatkan ke siswa, nggak boleh nih dilarang mengganggu orang lain. Nah, kayak keyakinan kelasnya nanti di kelasnya Ibu dan Bapak bisa bilang gini, oh menghormati orang lain dan diri sendiri. Keyakinannya seperti ini. Terus dilarang menggunakan narkoba berarti kita harus menjaga kesehatan kita. Jadi nggak langsung vulgar ke negatif gitu, tapi
Tapi kita jelaskan maksudnya di sini apa. Nanti saya akan share, sudah saya share kasih sedikit ke Bu Tuti yang untuk disimpan ke guru tentang keyakinan kelas. Lanjut, ini tindakan dulu. Nah, ini hukuman atau konsekuensinya. Contoh nih, kan kalau zaman dulu gitu ya, kamu terlambat nih hadir hari ini, itu suruh nulis nih, bener nggak? Pernah kejadian nggak? Suruh nulis 100 kali di bukunya masing-masing, tidak pernah. Tidak pernah di sini. Kalau dulu suka ada begini, nah ini namanya hukuman, ini tidak diperbolehkan kembali. Jadi kita namanya yang diperbolehkan misalkan nih, temennya kan bicara tulisannya, kamu harus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicerai-cerai. Jadi hukuman fisik itu sudah tidak diperbolehkan. Sudah tidak diperbolehkan kembali. Misalkan ada siswa nih nggak pakai sepatu hitam, sepatunya warnanya putih. Kira-kira termasuk hukuman nggak kalau kita misalkan anak-anak suruh pakai sendal aja? Kan termasuknya hukuman. Biarkan siswa tersebut kita beritahu bahwa kamu tidak boleh menggunakan sepatu putih untuk hari ini. Jadi kita berikan pemahaman itu seperti itu. Nah, terus kemudian wali kelas akan berkolaborasi dengan orang tuanya untuk mengingatkan. Jadi tidak langsung juga buka sepatunya lalu jalan-jalan kan itu pakai sepatu. Kemarin kalau di tengah perjalanan dia tak coba sampai. Nah itu yang membahayakan. Jadi sekali kita beritahu, nanti kita kolaborasi, jangan bosan-bosan. Wali kelas itu ujung tombak pembentukan karakter siswa itu salah satunya wali kelas di sekolah itu. Jadi jangan lupa mengingatkan anak-anak. Nanti kalau ada misalkan omongan dari guru mata pelajaran, tinggal wali kelas yang ada biasanya ada ke orang tuanya. Gitu. Oke. Ini mungkin nanti saya akan sharekan apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi. Nanti saya titipkan buku buku. Terus ya, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kebutuhan dasar kita nih. Pengen disayang, pengen menguasai. Aku tuh yang paling jago loh. Nah, itu menguasai, senang, kemudian kebebasan. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini? Nah, ini saya lanjut ke sini ya. Ini ada 5 positif kontrol. Nah, ini sebetulnya ada slide baru. Mungkin ini saya tidak di prestis yang baru tidak ada, tapi ada di laptop. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Jadi kalau yang hukum, silakan introspeksi aja. Misalkan kalau penghukum, seperti ya. Atau kamu ya seperti di kelas kita itu namanya penghukum. Kalau kamu merasa bersalah, kamu tahu nggak kalau kamu kesiangan, kamu nggak mau belajar, kasihan ayah dan ibu kamu. Nah itu biasanya. Terus anak-anak kalau sudah dibegitukan merasa bersalah, terus dia merasa sedih dan ingat sama orang tuanya. Itu membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini sebagai teman biasa kan kita suka ada ya, terutama guru-guru BK biasanya suka jadi teman. Oh jangan takut sama ibu, dan ibu itu teman kalian, sok curhat aja, dan itu sebagai teman. Kadang-kadang wali kelas itu harus sebagai teman. Kemudian jadi pemantau. Kalau pemantau biasanya gini, kamu bergantian aja gini. Sok kamu udah ngelakuin tugas, ibu pantau sampai seminggu ini kamu udah ngerjain apa belum? Nah itu pemantau. Tapi yang paling bagus di 5 posisi kontrol ini adalah kita usahakan untuk menjadi seorang manajer. Sudahkah kita menjadi seorang manajer untuk anak-anak kita? Nah, kayak gimana sih manajer ini? Nih manajer tuh, kita suka ngajuin pertanyaan. Kamu kenapa datangnya terlambat? Misalkan ditanyakan seperti itu. Atau misalkan apa sih yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Kamu kemarin buat apa? Kesepakatan kelas kita buat apa? Itu manajer. Jadi manajer itu mengarahkan siswa gitu. Kemudian menguatkan pribadi. Kalau nanti kamu minta maaf ya sama teman kamu karena kamu sudah mengolok-olok bapaknya. Nah itu menguatkan pribadi.
meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Itu kalau di manajer. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nanti saya sharekan deh yang bagian yang ini. Ini 5 posisi kontrol. Kalau tidak salah saya pernah nge-share di JHS di mana waktu itu tentang tugas tentang jurnal. Di mana posisi kita? Cuma mungkin semoga kita bisa semua ada di posisi manajer. Saya lanjut. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan. Nah ini yang akan kita pelajari paling berkaitan banget dengan keyakinan kelas. Ini ciri-ciri restitusinya. Kemudian kalau kita masuk ya, lanjut ke sini. Nah ini sedikit restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa sih kamu melakukan itu. Kenapa sih kok kamu nggak mengerjakan tugas? Ya, pasti ada alasan. Apakah mungkin saya nggak punya wifi-nya mati, saya nggak punya kuota, atau HP saya nggak punya, atau saya males. Nah, kalau males itu pasti kita pendekatannya akan berbeda. Ini sebenarnya ini semua adalah sudah pernah ibu dan bapak lakukan selama di proses pembelajaran pandemi kemarin. Hanya ini mungkin penjabarannya saja. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati selama kita di kelas. Nah ini lanjut kita ke yang terakhir, kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas yang tadi sudah saya sebutkan, contoh datang hadir di sekolah tepat waktu 15 menit sebelum waktunya sudah hadir. Konsekuensinya, jadi di sini nanti tulisan ini kesepakatan kelas, di sini konsekuensinya. Ini sebetulnya bagus juga untuk wali kelas jadi tidak hanya ke guru mengajar, kan mungkin akan berbeda kesepakatan kelasnya selama sebagai siswa kita sebagai wali kelas gitu. Mungkin akan berbeda dengan sebagai mata pelajaran. Ini kesepakatan kelas di sini adalah konsekuensinya. Jika kesepakatan kelasnya sudah terbentuk, maka akan terjadi yang namanya keyakinan kelas. Jadi sebetulnya istilahnya sama kayak aturan. Cuma kalau aturan zaman dulu mah siun, gitu. Budak siun, namun nyari aturan. Ayo nama namanya jantan keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah ini kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 9H. Gitu. Ini salah satunya. Tapi ada satu yang saya lupa tidak disimpan tentang masalah handphone. Nomor 10 harusnya ya, masalah handphone. Jadi nomor 1 datang ke sekolah tepat waktu dan teratur. Itu ada konsekuensinya. Anak-anak sudah membuat konsekuensinya. Ini saya lakukan di bulan Desember, November akhir. Sudah saya buatkan video seperti ini. Ini semua mungkin sudah bukan hal aneh lah buat ibu dan bapak, terutama wali kelas aturan tulisan-tulisan ini. Nah, mungkin ada satu lagi yang saya lupa tidak dituliskan di sini adalah tadi anak-anak sudah bilang tentang penggunaan handphone. Jadi ada di kelas saya bilang, Bu, selama penggunaan handphone, selama belajar kami tidak boleh menggunakan handphone kecuali disuruh oleh gurunya. Gitu. Konsekuensinya apa nih buat teman kalian kalau ada yang melanggar? Bu, ambil aja HP-nya, atau panggil orang sambil panggil orang tua. Seperti hal yang sudah kita laksanakan. Nah itu yang namanya konsekuensi. Ini contohnya sudah saya sharekan juga contoh-contoh yang mungkin bisa ibu dan bapak lakukan besok untuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Cuma mungkin saya lupa yang satu lagi kalau tambahkan yang masalah handphone. Itu mungkin kelas 9H. Oh iya, teknisnya besok kan ada yang bertanya teknisnya seperti apa sih kita membuat keyakinan kelasnya. Gak usah susah-susah, nanti ada yang angkat tangan, saya pengen begini, tulis di depan. Ada yang sama nggak? Ada, gak usah ditulis lagi. Ada yang beda, tulis di depan. Gitu di papan tulis kita ya. Jadi pas waktu besok membuat tempatnya. Nah nanti sebelahnya, ini kan kata saya tadi kesepakatan kelas, sebelahnya konsekuensi. Nanti kalau misalkan kata Aida tuh, Bu, saya harus mengerjakan tugas sesuai waktunya. Kata Aida tuh misalkan. Nanti
nanti sekretarisnya harus mengeset gitu, menyimpan kesepakatan kelas bersama mata pelajaran masing-masing. Mungkin pasti ada yang sama, nggak mungkin pada beda, setiap mata pelajaran pada beda-beda, itu kayaknya nggak mungkin, pasti ada yang sama. Nah, yang sama-samanya ini di rangkumannya nanti siswa minta tolong ke siswanya untuk menuliskan gitu, disimpan di karton pakai kertas, diketik, tolong printin. Dan tadi juga ada sih yang mau printin, nanti saya sama aku di printin, ada yang gitu lah. Anak-anak sekarang udah bukan anak-anak zaman bahula, ibu dan bapak yang nggak bisa apa-apa, bahkan mungkin lebih jauh dibanding kita ya. Nah, ini kenapa kita harus memperhatikan kelas? Kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu. Saya pribadi yang mungkin lebih muda daripada ibu dan bapak, waktu SMP tidak mengalami yang namanya handphone, tidak mengalami yang namanya Google, tapi asli semua ke buku gitu. Nah, tapi zaman sekarang kan beda. Mau tidak mau ini zaman globalisasi, zaman IT, di mana siswa itu gampang main buka handphone dari jawaban. Nah, ini kita harus bisa mensiasatinya. Dan kita sebagai guru jangan sampai nggak bisa apa-apa. Masa gurunya siswanya bisa, kita nggak bisa apa-apa? Nanti digogodok sama anak-anak. Nah, biasanya gitu. Anak-anak sendiri, ih, si ibu itu mah nggak bisa naon, orang gogodok. Nah, anak-anak suka gitu dengan teman-teman. Tapi dan dia, kenapa sih dia negatif? Nah, itu kan anak-anak biasanya gitu. Nah, makanya mungkin usahakan kita harus bisa IT minimal, sedikit-sedikit, biar karena kan memang sudah beda zamannya dengan anak-anak. Nah, ini mungkin segini, seiring waktu, alhamdulillah sudah 30 menit. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir di desiminasi saya, pengibasan budaya positif, aksi nyata budaya positif tentang keyakinan kelas. Semoga bermanfaat, pasti harus bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya, mungkin jika saya ada kesalahan kata atau ucapan dan sebagainya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan ini saya ambil kan memang dari modul guru penggerak gitu. Jadi memang saya sudah berjalan selama 3 bulan, tidak terasa 6 bulan lagi saya masih belajar sampai bulan Agustus. Mohon dukungannya dari Ibu dan Bapak guru, teman-teman saya semua, biar kegiatan proses ini tetap berjalan, kegiatan penggerak saya. Mudah-mudahan nanti di angkatan 8 ada yang dari Kota Bandung, ikutan yang muda-muda. Jangan takut, jangan capek, sebenarnya nggak capek. Malah kiranya membuat ilmu saya lebih bertambah. Saya nggak bisa ngedit, tiba-tiba jadi ngedit. Ya saya nggak tahu gimana cara bikin jurnal, bisa jadi jurnal. Itu ilmu sekali, jadi jangan melihat capek, tugasnya banyak, nggak usah. Yang muda-muda mah harus semangat ya, mudah-mudahan ya. Semangat ini, wayahna. Semangat saya dari belakang. Ada rombongan juga. Apakah Siti sama Puri tahu kesalahannya kenapa dipanggil? Apa coba? Main apa? Main TikTok di kelas, main TikTok di kelas. Pas pelajaran apa itu? Matematika ya? Terus gurunya negur nggak? Kenapa main TikTok? Bosan? Susah nggak pelajarannya? Sedikit susah. Oke, apakah boleh memang main TikTok di kelas, main HP itu? Nggak boleh. Kalau seandainya ketahuan main TikTok atau main HP, konsekuensi apa yang bisa dapat, yang ada dapat? Apa disita? Dikembalikan tidak? Dikembalikan, tapi nah, udah siap ya dipanggil orang tuanya? Nah, berarti nanti ibu akan telepon orang tua kalian. Ini HP-nya sama ibu disita. Kalian nanti mengambil HP-nya orang tua, harus hadir di sekolah. Kalau seandainya hari ini tidak hadir, besok harus hadir. Tetap HP-nya dipegang itu 20 orang.
ya. Jangan dikunci, Ibu tahu ini HP itu privacy buat kalian, ya. Tapi karena sudah ketahuan main HP, main kapan di saat sedang belajar, maka HP ini tidak boleh dikunci karena Ibu akan periksa izin sama kalian, ya. Paham ya? Ya. Usahakan, bukan usahakan, harus tidak mengulangi lagi, jangan mengulangi lagi. Buat masa depan kalian, belajar yang betul. Kalau tidak mengerti, tanyakan sama gurunya. Kalau memang merasa bosan, mendingan kerjakan soalnya. Karena soal matematika itu kan sulit. Kalau kita bisa mengerjakan dan kita mengerjakan soal yang sulit, gampang atau yang sulit ternyata bisa dikerjakan oleh kalian, itu rasanya sesuatu yang bangga sekali. Oke, jadi ya tidak mengulangi lagi. Siap? Oke. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.